Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial videonya membuat aplikasi menggunakan Excel untuk aplikasi laporan keuangannya di perusahaan jasa. Oke, yang pertama kolomnya sama ya. Kode keterangan kolom bantunya, kode keterangan saldo normal, debit, kredit, dan saldo. Tetapi bedanya, sebentar saya tunjukkan. Untuk di neraca ini saldonya itu buat 2 kolom ya. Jadi satu tabel ini terdiri dari 2 kolom. Seperti itu ya. Oke, yang pertama sebelum itu kalian harus mampu mengklasifikasi terlebih dahulu, harus mampu menganalisa isi dari neraca ini. Yang jelaskan isi dari neraca itu aset, ya kan? Aset sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas, yang mana aset misalkan 100 juta, maka liabilitas ditambah ekuitas nilainya juga 100 juta. Jadi total aset dengan liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama ya. Nah, aset ini terdiri dari 3. Ada aset lancar, ada aset tetap atau aset tidak lancar, ada aset tidak berwujud. Nah, nanti mengisi di sini berurutan. Yang pertama terlebih dahulu itu adalah aset, yang selanjutnya ada liabilitas, dan yang terakhir ada ekuitas. Aset pun itu yang pertama terdiri dari aset lancar dulu, baru aset tidak lancar atau tetap, baru yang terakhir aset tidak berwujud. Untuk liabilitas itu ada 2, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Urutan juga jangka pendek dulu, baru jangka panjang, seperti itu. Caranya sama, nggak ada perbedaan sih antara laporan laba rugi dan neraca. Caranya sama-sama kita pertama pindahkan. Nah, enak di sini sudah saya buat nih. Harta lancar ini habis nih. Nah, ini sudah ada aset tetap, jadi udah mudah kalian mengklasifikasi, nggak perlu menganalisa lagi sebenarnya. Oke, kita copy aset lancar terlebih dahulu semuanya, walaupun nggak ada angkanya, kita copy aja semuanya. Oke, setelah itu kita pastikan di sini. Lalu untuk mengisi akunnya, keterangan akunnya kita bisa pakai VLOOKUP ya, VLOOKUP kayak yang kemarin. Jadi lebih enak lagi sebenarnya untuk berlaporan keuangan ini. Lalu berada di kolom 2, 0, tutup kurung. Saldo normal tinggal copy aja yang di sini biar lebih gampang, nggak perlu ngetik lagi. Hanya mengubah yang nomor ini, numbering ini, kolom berapa. Saldo normal itu di kolom 4, debit itu di kolom keterangan neraca kolom 15, kreditnya di kolom 16. Alhamdulillah. Oke, untuk saldo yang ini total kita taruh di sini dulu, yang sebelah kiri. Yang kanan itu nanti total penjumlahan baru kita taruh di kanan posisinya. Rumusnya sama, pakai if ya, rumusnya if. Setelah itu debit ya, sama dengan karena di sini debit katanya, maka kita buat debit. Setelah itu titik koma atau koma, karena dia debit maka debitnya dikurangi dengan kredit, titik koma atau koma, kebalikan, kredit dikurangi dengan debit. Setelah itu tutup kurung, enter. Oke, ini silahkan di blok sampai ke samping, seret ke bawah biar lebih enak. Oke, ini adalah aset lancar. Maka di sini bisa kalian buat dari sini sampai sini, kalian merger. Oke, di merger, lalu buat namanya total, ini di bold terlebih dahulu, ditebalkan total aset lancar. Oke, seperti itu. Taruh di pinggir aja. Nah, untuk total aset lancar itu kita jumlahkan seluruhnya, tapi naroknya nggak di bawah sini. Oke, naroknya nggak di bawah sini, tapi naroknya itu di sini ya, walaupun buat tandanya di sini, tanda yang underline itu, yang ini ya. Tapi ininya naroknya di sini angkanya. Jadi di sini kita pakai rumus sumnya. Oke, kita totalkan keseluruhan. Maka dapatlah total aset lancar sebesar 156 juta rupiah. Biar lebih bagusnya bisa kalian kasih perbedaan warna di sini.
misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke aset tetap. Ya, maka kita copy semua aset tetap terlebih dahulu. Oke. Aset tetap. Oke. Ini tinggal kita copy. Oke, setelah itu rumusnya copy aja rumus di atas. Biar nggak perlu ngetik lagi, cuman bedanya kalau seperti ini yang kita hapus. Tadi kan B7, kalau ini B15. Maka kita ganti jadi B15. Seperti itu. Ini juga sama, atau copy dari samping aja. Jadi ngubah kolom aja, keterangan kolom berada di kolom mana. Ini berada di kolom 4. Ini berada di kolom 15. Yang ini berada di kolom 16. Oke. Ini sama juga. Ya, ini aja copy. Oke, copy. Tapi karena dia sama-sama debit kan, dia belum, kalau ini aset masih debit semua, cuman ini dihapus. Ini menjadi D15 karena ini ya baris ke 15, kolom D baris 15 ini delete aja lah, biar ulang aja ini. Oke, debit terlebih dahulu, debit kurang kredit titik koma atau koma, kredit kurang debit. Oke. Enter, sudah. Tinggal kita blok, lalu kita tarik sampai ke bawah. Oke. Nah, tetapi di sini kan ada peralatan, ada akumulasi. Ya, ini kosong. Oke, lewat. Nah, kayak gedung. Ternyata gedung ini, gedung dan kendaraan itu ada akumulasi. Ya, gedung akumulasinya 8 juta. Lalu apa ini? Kendaraan akumulasinya 8.500.000. Maka ini kita kurang 15 juta 15 dikurang 8 juta karena dia ada pengurangan akumulasi. Caranya ini kalian nggak usah pakai rumus, berarti yang 8 juta ini. Tetapi kalian hapus dulu rumusnya. Ingat angkanya ya. Ini kan 8 juta nih. 8 juta buat dalam kurung 8 juta. Sorry, lupa buat tutup kurungnya. Oke, 8 juta. Nah, jadi dia minus nanti ketika kita jumlahkan otomatis dia akan mengurangi. Yang ini juga 8.500.000, delete aja rumusnya. Kita buat dalam kurung 8.500.000 karena maknanya dalam kurung itu adalah pengurangan. Nah, jadi ingat ya, kalau kalian ada di tugas kalian atau di data perusahaan kalian itu ada akumulasi, maka akumulasi itu akan mengurangi apa yang diakumulasikan, yang disusutkan. Misalkan kalian ada tanah, ternyata ada akumulasi tanah, tanah nggak bisa akumulasi, peralatan misalkan, ternyata ada penyusutan peralatan, maka berapa total peralatan dijumlah dikurangi dengan akumulasinya terlebih dahulu, baru ditotalkan untuk mengetahui berapa saldo ininya, apa namanya, bukan saldo, total akhir dari aset tetap ya. Sini penjumlahannya sama, di sini buat tanda ya. Di sini kita jumlahkan pakai sum. Jumlahkan. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan setelah ada pengurangan ya. Lalu di sini sama kayak tadi kita bold merger. Lalu kita bold, bahasanya total aset tetap, yaitu sebesar 74 juta rupiah. Oke, selanjutnya kalian lihat ada enggak di neraca lajurnya aset tidak berwujud. Nah, kalau nggak ada, nah ternyata ini ada nih. Ada, oh ini bagian dari ini juga, oh enggak. Aktivitasi, oh iya. Ya udahlah, lewat dah Bapak. Ada harta tidak berwujud. Ini kan nggak ada yang punya nilai ya.
Nah, kayak saat tidak berwujud kan nggak ada nilainya. Ya udah, nggak usah dibuat juga nggak apa-apa. Ya, karena emang 0. Percuma aja nanti kita buat hasilnya juga 0. Jadi Ibu buat di sini hanya sebatas aset lancar dan aset tetap. Maka di sini buatlah, ini kita baris dulu, kalau mau bergaris silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Buatlah namanya ini di gini aja dah. Di merger ya bawahnya. Total aset lagi. Oke, total aset dari mana? Yang ini. Ini buat tanda baris di bawahnya itu. Nah, ini dijumlahkan. Aset lancar dijumlahkan dengan total aset tetap. Ya, bisa pakai sum, bisa juga jumlahan biasa. Diklik, setelah itu ditambah sini. Maka total dari aset adalah sebesar, kita buat berbeda biar enak lihatnya, 230 juta rupiah. Nah, kita lihat nih apakah nanti total liabilitas dengan ekuitas dijumlahkan juga 230 juta. Kalau sama maka balance dan benar, tapi kalau tidak sama pasti ada sesuatu yang salah di sana. Oke, ini total aset 230 juta. Kita lanjut ke liabilitas atau hutang. Kita cek liabilitas hutang. Oke, ini kodenya. Kita batas mana ini? Hutang. Kalau mau buat satuan, satu aja yang ada datanya boleh. Ya, lebih ini lagi sih. Kalau misalnya Bu, saya cuma ada utang, nggak ada utang lancar, nggak ada, utang gaji nggak ada. Ya udah nggak dimasukin. Tapi lihatnya di sini ya, menata nanti ada jurnal penyesuaian kan. Lihat datanya data terakhir di sini di neraca. Ya kalau mau masukin semua juga it's okay. Kalau saya masukin aja dulu semuanya. Oke, paste sama rumusnya. VLOOKUP, mau copy rumus atas juga boleh. Yang jelas rumusnya sama. 2. Habis itu nih copy aja lah biar ngedikit. Ini menjadi 4. Ini menjadi 15. Ini menjadi 16. Jadi copy paste aja. Ini rumusnya barulah ini pakai rumus, pakai if ya. If kredit ya. Kalau ini kredit sama dengan, maka di sini juga kredit. Kita buat titik koma atau koma. Yang tadi debit duluan karena ada debit, karena di kredit kita kredit dulu yang kita kurangkan. Kurang debit, titik koma atau koma. Debit kurang kredit. Setelah itu tutup kurung. Tinggal kita blok. Kita tarik sampai sehabis kode. Oke, seperti itu. Lalu di sini oke, kita buat ini utang. Ada utang jangka panjang nggak? Kita lihat ya. Oh, nggak ada. Dia langsung modal. Berarti udah langsung. Maka udah langsung aja. Berarti di sini kita blok, kita merger lagi menjadi namanya total liabilitas atau UP. Oke, ulangi, total liabilitas atau total utang. Sama di sini, naruhnya di sini, rumusnya pakai sum. Enter. Maka total dari liabilitas adalah sebesar 62 juta rupiah. Oke, sekarang hutang. Nah, untuk hutang, ini kan tadi semuanya berpatokan dari neraca lajur, ya enggak? Sorry, untuk modal. Nah, modal kita nggak berpatokan, nggak ngambil data modal yang di sini. Bukan 107 juta ini yang kita maksud nih. Bukan 107 juta ini yang jadi patokan. Tapi dari laporan perubahan ekuitas. Makanya selalu saya bilang, untuk membuat laporan keuangan itu harus berurutan. Laba rugi duluan, setelah itu laporan perubahan ekuitas, setelah itu neraca. Karena apa? Karena ada saling berhubungan. Hasil laba rugi akan mempengaruhi
modal, laporan modal. Hasil modal juga akan mempengaruhi neraca. Jadi total modal di sini ya, itu kita ngambil dari total modal akhir. Nih. Jangan perlu pakai kode lagi. Buat aja di sini modal ya. Udah tinggal dipindahkan aja sama dengan kita pindahkan data yang di sini hasil akhirnya. Nah, udah. Ini total modal. Nah, setelah itu kita, oh ya ini merger dulu nih. Modal langsung aja, karena dia cuma satu. Terus yang ini gimana Ibu? Private-nya nggak lagi? Enggak. Karena sudah tercover di sini. Kan sudah ada private di sini ya. Oke, habis itu udah modal. Kita lihat sekarang total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi mereka berdua nih, kita ini dulu merger. Mereka berdua ini kita jumlahkan 62 juta ya, ditambah dengan 168 juta. Kita lihat sama nggak dengan total si aset tadi. Tadi kuning ya, biar tahu bedanya. Total liabilitas ditambah ekuitas atau modal itu sebesar 230 juta dan total aset keseluruhan adalah 230 juta. Udah. Kalau dia sama hasil akhirnya, hasil akhir aset sama dengan hasil akhir dari liabilitas ditambah ekuitas sama-sama 230 juta, maka itu udah benar. Ya, yang salah adalah ketika ini nggak sama dengan yang total ekuitas ditambah liabilitas. Seperti itu. Oke. Lalu kita buang, boleh? Ini kan tabel bantu ya. Kita buang, kita sembunyikan saldo normal, debit, kredit, kita sisakan saldo. Ya, kita buka data, ada grup. Aduh, rekaman saya di sini pula. Ini Bu, mohon maaf nih, Ibu nggak bisa menunjukkan. Tapi caranya sama kayak membuat yang ini ya, yang grup ini. Karena tempat merekam saya itu di posisi grup ini, jadi nggak bisa terklik. Waktu saya ngerekam tuh di sini. Jadi caranya sama ya. Kalian blok ya seperti ini, kalian blok set mulai dari ini ya. Sama kayak yang lain, mulai dari saldo normal, debit, kredit di blok, lalu di grup, sisakan yang kode, keterangan dan saldo saja. Setelah itu udah ini di delete boleh. Nah, seperti ini. Saya tunjukkan data awal dari latihan ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Saya hilangkan juga ternyata. Nah, jadi saldo normal, debit kredit di grup ya, di grup yang di sini. Setelah itu nah yang tersisa itu hanya ini. Keterangan saldo. Ini tersisa. Oke. Oke, seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan Ibu melalui grup. Kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan Ibu melalui grup. Jangan japri ya di grup, biar semua kawannya juga tahu ternyata ada problem yang sama. Jadi kan sama-sama tahu, nggak perlu bertanya berkali-kali. Terima kasih, semoga sukses tugas-tugasnya, semoga sukses nanti ujiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.